Selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan bersukacita kita sambut hari ini, Senin 12 September 2022. Dan juga dengan hati yang terbuka untuk menerima berkat rohani lewat renungan yang berjudul Ciptaan yang berkualitas. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 64 ayat 6 sampai 8. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudara-saudara, pernahkah saudara melihat pada zaman sekarang ini tongkat atau jubah yang memiliki kemampuan ajaib untuk membelah laut maupun sungai menjadi dua bagian? Banyak orang akan mengatakan bahwa hal itu sangatlah mustahil. Tetapi bagi Tuhan itu bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Mengapa? Karena Alkitab sendiri menceritakan mengenai mujizat yang luar biasa ini di dalam kitab Keluaran dan 2 Raja-Raja. Dengan kuasa Tuhan, Elia dapat menggunakan jubah yang ia pakai untuk membelah sungai Yordan menjadi dua bagian sehingga menyisakan tanah kosong yang dapat diseberangi. 2 Samuel pasal 2 ayat 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Hanya dengan memukulkan jubahnya ke sungai tersebut, mujizat ini dapat terjadi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Musa. Kuasa Tuhan begitu menyertainya sehingga hanya dengan mengangkat tangan dan mengarahkan tongkatnya ke arah Laut Teberau, laut yang besar dan luas itu dapat terbelah sehingga bangsa Israel dapat menyeberang di atas tanah yang kering. Keluaran 14 ayat 21. Jubah maupun tongkat hanyalah benda mati biasa yang bahkan tidak mampu bergerak tanpa digerakkan oleh sesuatu. Tetapi di tangan Tuhan, benda biasa tersebut bisa memiliki fungsi yang luar biasa dahsyat. Mungkin saudara pernah berpikir bahwa diri saudara tidak berguna dan tidak layak untuk mengikut Tuhan. Atau sempat terlintas di pikiran saudara bahwa sebaiknya saudara tidak pernah dilahirkan. Saudara merasa diri saudara begitu kotor dan tidak layak di hadapan Tuhan. Apalagi untuk melayani Tuhan sangat tidak pantas. Tetapi saudara, sadarilah bahwa itu semua hanyalah tipuan dari si jahat yang mencoba untuk meracuni pikiran saudara. Saudara adalah pemenang dan di tangan Tuhan barang sejelek apapun dapat menjadi indah dan berguna sesuai dengan tujuan dan maksud Sang Pencipta sendiri. Jadi, jangan pernah menyesali, apalagi meratapi keberadaan diri saudara di bumi ini. Karena Tuhan juga dapat memakai saudara untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini di kitab Nabi Yesaya, Yesaya menyadari keberadaan dirinya yang najis dan kotor oleh karena dosa di hadapan Tuhan. Dia menuliskan betapa manusia begitu tidak sempurna dan lemah ketika menghadapi dosa, sehingga tidak layak lagi dipakai oleh Tuhan. Tetapi Yesaya juga menuliskan kabar baiknya. Seburuk apapun diri manusia, kita tetap merupakan ciptaan Tuhan. Kita adalah tanah liat, tak berbentuk yang dapat dibentuk menjadi barang yang indah dan bernilai tinggi. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan sendiri,
pribadi yang dengan segala kemurahan hatinya dapat menaikkan kualitas diri kita yang mungkin sudah kita cap dengan cap jelek, negatif, tidak berguna. Jadi jangan lagi merasa malu dengan keberadaan diri saudara, melainkan berjalanlah dengan bangga karena saudara adalah ciptaan tangan Tuhan sendiri yang memiliki kualitas baik. Jangan biarkan pandangan yang negatif tentang diri saudara mengalahkan tujuan Tuhan yang begitu indah bagi hidup kita. Kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus dari dosa, sekarang sudah menjadi milik Kristus. Marilah kita mulai melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu menjadi garam dan terang. Dimanapun saudara berada, pasti di situ ada orang-orang yang membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Mari gunakan waktu dan kemampuan yang saudara miliki untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka. Dengan demikian, ada banyak jiwa yang akan ditebus dari dosa oleh karena pengenalan mereka kepada Yesus yang saudara perkenalkan kepada mereka semua. Ingat, saudara pribadi adalah orang-orang yang diciptakan Allah dengan kualitas sangat baik. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami telah diciptakan oleh Tuhan untuk suatu tujuan yang indah, dan diri kami ini adalah ciptaan yang begitu indah di pemandangan mata Tuhan. Tolonglah kami agar kami tidak lagi menganggap rendah diri kami sendiri, sebab hidup kami ini begitu berharga karena sudah ditebus dari dosa oleh darah Yesus Kristus. Karena itu Bapa, kami rindu untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi garam dunia dan terang yang bercahaya di dunia yang gelap ini. Dengan demikian kami menceritakan tentang Kristus yang adalah juru selamat dunia, penebus dosa, sehingga banyak orang yang datang kepada Yesus, menerima Yesus dalam hati mereka, dan mereka diselamatkan sebagaimana kami telah Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus kiranya selalu menaungi kami, supaya dimanapun kami berada, di situ kami berbicara tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di dekat, di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap orang telah diciptakan oleh Tuhan untuk suatu tujuan yang indah. Karena itu, berjalanlah bersama Tuhan dan lakukanlah apa yang bisa saudara lakukan untuk menarik jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus selalu menyertai dan membuka pintu-pintu berkat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin.